ikan ini tongkang namanya Pak Ari ya. Tongkang. Tongkang ya, ubi, masakan tradisional kasih payah kumbu. Payah kumbu. Iya, harus pakai kawa daun. Baru asik ngedramnya. Ada kayak duit yang di musik tuh dong. Oke. Nah, gimana tentang hal kata-kata? Orang tua juga nggak salah, kita juga nggak salah ya. Gawean kita ya pekerjaan. Walau itu seniman, walaupun itu apa aja, kalau kita keseriusan tinggi jadi. Insya Allah udah banyak. Langsung masuk musiknya. Terima kasih. Langsung masuk. Ya dulu kita pernah ngadain sama Mendiang Nyari Bondiniro, itu ngumpulin adik-adik 100 musisi Payah Kumbu. Keren banget, semangat mereka keren-keren. Jadi itu tidak bakalan ada kalau tidak ada yang bantu. Bukan karena kita-kitanya, karena mereka sendiri yang bikin besar. Berarti itu dari generasi tua sama generasi Ya semuanya, kekinian ya? kekinian dari yang sampai ini sampai yang tua. Mungkin ya sedikit usulan kali ya dari kami masalah new normal, para pekerja seni buat saya nggak bilang nama ya, buat yang terkait tolong dikasih lah gimananya solusi standarisasi kita ngadain acara, atau minimal gini, kasih sedikit pengumuman ke seluruh masyarakat kalau sekarang udah boleh loh ngadain acara, cuma standarisasinya begini nih. Itu saya minta pihak terkait juga ngusulin ke masyarakatnya. Jadi kita sebagai peserta senang dan masyarakat juga senang. Gitu aja Pak. Ayo Pak. Assalamualaikum. Salam PSBB. Drummer, seniman, dan wirausahawan Doji. Oh ya Doji. Oh ya. Awak taunya nama Doji itu di kalangan seniman Payah Kumbu namanya Doji. Nama panjangnya siapa sih sebenarnya? Oke. Itu kan nama top ya, Oji. Kalau nama panjangnya Fakhrul Rozi. Yang dari kasih sama orang tua sampai sekarang. Cuman dekatnya sama adik-adik Oji aja. Doji aja. Oh, berarti nama bekennya gitu. Nama ya? bekennya Oji panjang gitu. Doji, waktu awak kecil awak sering lihat Doji manggung di pementasan seni kan? Misalnya festival atau acara musik, tradisi dan modern juga ya? Iya, semuanya tradisi dan modern kita lakukan sama adik-adik. Terutama musik ini pengaruhnya besarnya mungkin dari komunitas, dari adik-adik semuanya. Jadi apa sih yang melatari Doji untuk terjun ke dunia musik? Oke, karena berbicara tentang seni mungkin agak panjang ya, karena seni itu indah. Nggak ada keindahan tanpa seni di dunia ini ya. Pertamanya awal bukan saya bukan drummer. Oh, bukan drummer ya? Bukan. Jadi karena nyanyi kalah sama orang suaranya vokal. Main gitar kalah sama orang, saya pikir udah ngedrum aja. Ngedrum aja asik juga kelihatannya. Kenapa nggak diasah suara vokalnya? Soalnya sejauh yang kita tahu kalau vokalis itu ujung tombaknya sebuah band. Oke, karena vokalis memang front line ya sebuah band. Saya pengennya begitu, cuma persyaratan dulu ya. Soalnya syaratnya kalau vokalis terus tinggi, gitu, harus good looking. Jadi saya cari yang belakang aja. Jadi karena memang udah vokal udah ke sana, nggak bisa lagi udah nggak bisa lagi. Gitu juga sama gitar ya. Gitu juga sama gitar, kependekan tangannya. Jadi setelah mencoba jadi vokalis, gitaris, akhirnya Back to drummer. oh drummer. Ya. Gitu. Karena juga apa juga ya, karena ngelihat Mas Gilangnya sama Mas Pat Sandi pas band.
keren mereka, jadi dukung beliau juga. Oh jadi Mentor. influencernya apa? Iya, mentor saya. Oh mentornya. Daoji memang punya grup band atau additional player? Oke. Kalau dulu pas saya main nyanyi, main gitar, ada satu teman namanya Uul, juga di Payakumbuh. Dulu dia di Padang ya, satu grup. Oh, berarti dia bukan anak Payakumbuh semua? bukan anak Payakumbuh semua. Jadi gini, sebenarnya guru saya pertama ngedrum tuh Uul namanya, teman kecil ya. Uul, oke. Karena dia ada gitaris, saya ngalah, saya main drum aja, oke. Satu grup sama dia, pernah di grup di Limestone, PT Semen Padang. Iya, berarti Terus, udah bukan skala lokal Payakumbuh bukan, lagi ya? jadi pernah juga, awalnya di Padang dulu. Pernah juga main di Rinak Band. Itu, kalau Rinak Band tuh untuk Sumbar itu pencetak musisi Sumbar semuanya. Seluruh musisi Sumbar yang main di Volcano, Marenis itu asalnya dari Rinak semua. Berarti langsung ke nasional. Langsung dia Nah, sering main. event nasional yang pernah Daoji ikuti? Banyak juga sih, cuman eventnya nggak resmi kali. Paling-paling kalau ulang tahun Kota Padang, terus ada kunjungan ke instansi ke Sumatera Selatan, ke Palembang, ke Bengkulu, ke Malaysia gitu. Nah, di masa itu Daoji bisa jadi penghasilan, maksudnya bisa untuk menghidupi nggak? Oh sangat, karena apapun gawean kita ya, pekerjaannya, walau itu seniman, walaupun itu apa aja, kalau kita keseriusan tinggi, jadi insya Allah udah banyak. Nah, soalnya kan dulu kita waktu kecil Ya. hobi musik gitu kan, terus orang-orang tua bilang nggak kayak duit yang dek musik gitu. Oke. Nah, gimana tentang hal kata-kata yang Sebenarnya orang tua juga nggak salah, kita juga nggak salah ya, karena kebanyakan anak musik itu kan hobi dan gaya hidupnya beda. Cuman kalau musik itu kebawaan ke yang positif itu sangat menjanjikan. Apalagi di dunia sekarang banyak kafe-kafe, banyak band-band, banyak, apalagi yang kayak YouTube. gitu? Banyak tuh, kita bikin lagu, itu sekian saker, keren banget pokoknya. Jadi yang dituntut sebenarnya di musik, di berkesenian untuk keseriusan. Keseriusannya? Iya, keseriusan. Dan Ini udah punya boleh dimakan? motivasi. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Keren juga, ini tongkang namanya Pak Ari ya. Tongkang ya, ubi, masakan tradisional kasih Payakumbuh. Iya, harus pakai kawah daun. Baru asik ngedramnya. Nah, apakah Daoji berjalan sendiri individual atau ada satu komunitas? Karena musik itu perpaduan dari beberapa orang. Sebenarnya pemusik itu pintar loh, pintar-pintar orangnya. Satu pemain musik dia bisa menelan ya, ini basis nih, ini penyanyi, ini gitaris, ini keyboard. Jadi dengan satu. Jadi pemusik itu orang kompak dan sangat setia banget. Gitu. Jadi kalau masalah komunitas, kita juga butuh ya. Penyanyi butuh pemusik, pemusik juga butuh penyanyi. Terus nggak ada yang gede kalau kita jalan sendiri karena kita makhluk sosial. Kita butuh orang-orang, adik-adik yang pengen muncul ke permukaan, dia ngasih ide, kita akan mengapresiasikannya, jadikan jalannya. Merangkul generasi di bawah Daoji itu, gimana strateginya kalau dari Daoji? Sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga, Ya. karena kebanyakan adik-adik ini banyak yang bagus, yang keren-keren. Cuman mereka nggak tahu ya, mau bawa kemana nih, mau dibawa kemana nih. Jadi mungkin kita ngasih link aja, ngasih link, terus kita jadi bagus sih kalau untuk komunitas kita nggak boleh pantangan genre, al genre. Mau itu mau rock, mau jazz, mau underground, mau dangdut juga nggak apa-apa karena musik nasional ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kita pantang dia sama selera mereka dan kita carikan solusinya buat mereka tampil. Kalau mereka ada ide-ide yang kreatif ya, kayak dulu kalau kita pernah ngadain sama mendiangnya Ribbon De Niro. Ya, masih nantian ya Pak ya. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive. Itu ngumpulin adik-adik 100 musisi Payakumbuh, keren banget, semangat mereka keren-keren. Jadi itu tidak bakalan ada kalau tidak ada yang bantu.
bukan karena cita-citanya, karena mereka sendiri yang bikin besar. Berarti itu dari generasi tua sama generasi Ya, semuanya kekinian dari ya. kekinian, dari yang sampai yang tua. Nah, kan Doji punya komunitas band ini. Ya. Apa namanya? IDP apa? Indonesian Drummer Payakumbuh. Indonesian Drummer Payakumbuh. Nah, itu kolerasinya dengan insan seni Kota Payakumbuh itu apa? Ada. Jadi gini, Indonesian Drummer itu grup salah satunya komunitas sampai sekarang masih ada. Yang umurnya udah 15 tahun. Kan banyak ada Indonesian Bass Player, bla semuanya mungkin agak vakum dulu, bukan mereka ada. Cuman ID Indonesian Drummer itu komunitas yang saya sangat salut sama para mereka, dan kebetulan kita tidak merangkul cuma drummer. Di sana kita ada divisi, ada gitar, ada bass, ada vokal, ada keyboard, karena mereka kita satu kesatuan band. Memang tiangnya kita bentuk grup band di sana. Jadi carilah, bilang kita dalam satu komunitas ID yang sekarang ketuanya kalau saya nggak salah Mas Konde Samson. Di sana ada Nah, ini Casuman. bentar Doji. Kayaknya ini menarik bagi awak ya Doji. Oke. Kenapa tidak insan seni yang mewadahi semuanya? Kenapa harus ada ini, harus ada insan seni? Secara kasarnya itu kan terlihat berkubu-kubu gitu. Jadi gini, jawaban kita kan gini. Sebenarnya insan seni ada satu wadah yang menggawangi seluruh orang yang berkesenian. Ya. Ada yang klasik, ada yang modern, ya ada yang saluang kayak gitu. Dia mewadahi semua, ada lukis sebenarnya. Cuman mungkin belum dapat apanya ya, bumbunya kali ya. Jadi kalau Indonesian Drummer itu kan komunitas nasional. Kebetulan dia buka sub lah di Payakumbuh. Jadi karena kita bikinnya di Payakumbuh, kita juga harus dibawa naungi insan seni Luak 50 Payakumbuh. Ya. Jadi kita bukan siapa-siapa, karena kita punya wadah di Payakumbuh ya. Ada ISL, insan seni Luak 50. Kita di bawah mereka. Cuman kita bedanya satu komunitas yang digawangi oleh insan seni. Jadi Ya. kalau menurut saya insan seni adalah satu wadah yang sangat bagus. Kalau bisa mereka menarik semua sanggar-sanggar, komunitas, bla bla, jadikan satu. Berarti gini ya, kalau insan seni itu sebuah wadah yang mewadahi masyarakat seni Kota Payakumbuh, baik itu yang tradisional maupun budaya, yang modern gitu kan. Iya. Nah, yang komunitasnya Daoji Indonesian Drummer ini komunitas khusus untuk yang nasional yang dibuka subnya di Payakumbuh. Oh, oke gitu. Nah, paham. Soalnya kan nanti takutnya terjadi diskomunikasi lah. Nggak bisa. Kita tetap jalin hubungan karena di insan seni 50 Payakumbuh itu di jajarannya ada juga dari sanggar, ada dari komunitas kecil kayak kita, ada dari PYAC, banyak lah, ada dari sanggar intro, ada di sana. Iya. Kayak anggota dewan lah, ada banyak warna di sana, lebih rame. Berarti memang itu ya kebutuhan untuk anak-anak muda yang dirangkul. Sangat. Betul. Kita cuma mengasih mereka wadah ke arah lebih positif. Nah, kalau untuk kekiniannya Dodi, masih bisa nggak anak-anak musik itu hidup dengan bermusiknya? Ini jawabannya tergantung mereka kali ya, tergantung mereka. Karena banyak kok ada anggota ID kayak Rudy yang di drive drummer, ada Rizal, ada juga si Raga Wiguna namanya. Itu tetap tadi yang tadi, kalau kita fokus sama satu profesi serius hidup. Karena dari dulu saya dari masih lajang-lajang sampai sekarang udah 4 orang lori. Udah 4 orang. Udah 4 orang udah. Itu murni hidupnya dari stick drum. Salam buat ibu ya. Oke. 4 orang loh. Itu murni. Soalnya saya murid dari ibu. Oke. Jadi nggak mungkin lah nggak hidup ya. Ya. Tidak seriusan. Saya juga muliain adik-adik dari stick drum. Stick drum. Cuma modal stick drum doang. Cuma serius. Berarti apapun yang kita lakukan dengan tekun dan serius, maka itu Insya Allah jadi bisa Siap. jadikan penghasilan. Nah, dulunya kan
Daoji main drum memang full drum gitu. Ya, Sekarang ya. kan zamannya digital. Oke. Drum itu dicolokin, Ya, oke. di nyetelnya pakai digital gitu. Feel-nya bagi Daoji untuk seorang drummer apa? Ada perubahan? Kalau teknologi, kita lebih asik mainkan memang yang klasik mungkin ya, Klasik. yang akustik. Akustik. Karena kita bisa di sana di sini. Kalau yang kayak drum sekarang, itu siapapun yang main bagus, enak. Tapi kalau drum akustik itu dituntut kita skill ya. Kalau betul kita naboknya, mukulnya, baru dia menghasilkan bunyi yang bagus. Kalau asal dia nggak bakalan bagus. Jadi kalau buat playability lebih enakan yang akustik daripada elektrik. Cuman karena sekarang kan kafe kekinian, kalau akustik kan ribet tuh, ribut banget suaranya, gimana ya, bikin orang nggak enak gitu. Makanya sekarang ciptakan alat musik yang lebih modern, yang milenial, yang elektrik, yang enak dipukul. Dia nggak ribut banget dan asik gitu. Stuck wah, minum aja. Doji, Ya. selama masa pandemi 3 bulan kemarin, Hmm. saya pernah membaca salah satu postingan di grup Facebook. Gini, mereka mau menitipkan alat musiknya ke kantor balai kota. Pendapat saya nih, mungkin selama masa pandemi keramaian kan ditiadakan, otomatis pelaku seni tidak ada pemasukan nih. Yang mau saya tanyakan kepada Daoji ya, Ya. apakah pemerintah telah mencarikan solusi untuk mereka sekarang yang di masa new normal ini? Oke. Jadi gini ya. Itu mungkin jawaban saya keseluruhan ya, karena sering chatting sama rekan-rekan seniman, Ya. orang-orang wedding, orang-orang IO gitu chattingnya. Kita balik dulu ke masa Covid. Itu kan memang sampai sekarang saya nggak tahu artinya PSBB. Saya pribadi nggak tahu dan tidak pengen tahu karena kita dulu pekerja seni kan mau dijanjikan kasih apalah bantuan, kasih bla bla blanya banyak gitu. Jadi janji kata kutip yang sampai sekarang alhamdulillah belum diterima oleh teman-teman ya semuanya. Cuma kalau saya beratnya PSBB itu artinya pekerja seni babak belur gitu ya. Ya Pak Dong. Nah, oke. Pekerja seni babak belur ya. Karena Makanya nggak ada sampai ada yang nitip bikin alatnya alat. ke sana karena tidak ada solusi. Kita ngadain acara yang terkait merasa mungkin tugas mereka ya. Ya. Cuman tentu kita harus ada solusi, kasih bantuan, kasih baba. Karena apa? Setiap acara-acara yang memeriahkan itu pekerja seni. Waktu musik, waktu orang wedding, orang apa-apa dia merekam sesuatu acara. Atau Tetap- misalnya pementasan seni, Seni. secara digital, bisa Bisa. mungkin ya solusi Bisa juga. secara digital Oke. terus berbayar gitu. Oke, ya bisa. Cuman sampai sekarang belum ada saya yang mendengar dari pihak terkait yang memberikan solusi, yang memberikan apa-apanya, yang standar apa, belum ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Ini kan sudah masa new normal. Sudah masa new normal. Minimal harus ada standarisasi, ada SOP-nya. Iya, Mereka ketentuan. kasih ke ketentuan ke komunitas-komunitas seni yang ada. Ya, Dari atau Pemda, gitu. misalnya kayak di kafe atau Nah, keramaian begini. yang mau mengadakan Ya. musik diatur ya. Diatur, harus ada. Jadi sampai sekarang belum ada ketentuan. Alhamdulillah belum ada. Maaf Doji, soalnya ini agak sensitif Gak ya. apa-apa, kita kan cuma ngasih tahu. Mungkin mana tahu bapak-bapak lupa. Kita ingatin ya, kita ingatin terus karena gimana kita semuanya saling membutuhkan. Jadi Iya. pas kita asik-asikan, kita meriah-meriah, kita ikut membuat mereka bagus gitu. Acaranya wah, itu tidak tuh ada fotografinya, ada ininya, ada multimedianya. Semuanya berjasa buat pemerintah Indonesia. Jadi bukan baik Kamboja, pemerintah Indonesia. Sekarang pada kemana? Itu aja. Nah, selain bermusik, dengar-dengar nih, Daoji sekarang jadi wirausahawan ya. Iya. Apa sih yang Daoji tekuni sekarang kesibukan Daoji? Atau masih ngeband atau vakum atau fokus ke wirausahanya? Kebetulan karena kemarin ya 2 tahun lewat kita nggak kemana-mana lagi, nggak bisa lagi karena udah faktor usia.
juga faktor keluarga. Kita stay sekarang di kafe di Danau. Diminta pihak manajemen untuk jadi tenaga marketing, entertainnya, semuanya pasar gitu. Nah, ya tempat kita sekarang dengan minuman yang Manajer gitu. ya manajer di entertain. Oke. Ya kita juga ngelibatin adik-adik yang pengen, yuk minimal kita bisa mengasah ya. Jadi keluar cara entertain yang bagus, cara sajian yang bagus. Jangan kita tuh bermain musik kita aja orang pada nggak dengar. Bagusnya kita tuh bermusik, berkesenian itu buat orang dan juga buat kita. Jadi satukan sama audiens dan isi pemusik sendiri. Nah, pesan Daoji nih untuk anak-anak muda kreatif Kota Payakumbuh Ya, ya. yang menekuni bidang musik apa? Oke, mungkin pesannya lebih berat ke adik-adik juga ke saya pribadi ya. Soalnya kalau kita ngomong harus kita dulu Ya. yang ngelakuinnya. Jadi pesan cuman tolong tingkatkan terus, update terus dan bersilaturahmi terus ya. Karena kita masuk usia nggak bisa kita sendiri kayak gini lah. Ada band dari luar negeri atau Indonesia lah kayak Egy. Mereka nggak bisa top kalau tidak ada yang ngefans sama mereka. Jadi kita butuh orang Penikmat kayak. penikmat nggak ada. Kita butuh orang buat ngangkat kita. Kita sendiri nggak bisa, nggak bakalan bisa. Jadi buat adik-adik tolonglah serius ya untuk berkesenian, jaga silaturahmi, turunin egonya, terus gitu. Kalau ada ide-ide kreatif, yuk rame-rame kita. Nah, kadang kayak gini juga Doji. Oke. Kadang yang tua-tua jawabannya begini. Oke. Adalah dulu makan asam garam, Itu nggak boleh. Nah, kayak Itu gitu. sangat nggak boleh. Karena Harusnya apa? kita sportif ya. Sportif. Anak muda sekarang keren-keren, skill mereka bagus-bagus, keren deh pokoknya. Cuman mungkin menjaga itu aja kali. Silaturahmi terus, yuk kita ciptakan ide itu, lagu itu kalau cuma kita aja yang ciptain dia bagus, cuman nggak dinikmati semua orang. Tapi kalau kita berempat atau 5 orang ciptain rame dia rasanya lebih gimana gitu kan. Karena dari masing-masing genre yang masuk. Ini hasilnya misalnya bagus. Berarti cara-cara lama sekarang nggak bisa dipakai lagi ya. Oh ada sih, contohnya gini, yang lama itu kita jadikan patokan, karena bermusik itu tetap topnya di 90-an, 90-an tetap topnya di musik di sana, jangan pengembangan. Kelihatan generasinya. Oke. Oh, jadi Masih bela-belain 90-an. topnya musik dari 90-an, barometernya itu Barometernya. bukan saya ngomong ya, Ya. itu masa Ahmad Dhani bilang ke saya, pernah Ya. chat juga, Mas Sandi Pas band, pokoknya yang musisi yang apalah senior tetap di sana. Cuman pengembangan sekarang lebih gila. Harusnya dengan teknologi sekarang, anak-anak muda sekarang tuh lebih gila, karena skill Lebih mereka kreatif, bagus, ya. lebih kreatif. Mereka tidak lagi perlu latihan bawa cari guru karena udah ada YouTube. Di sana udah ada cara bermain gitar yang baik. Tapi di bawah di YouTube itu bukan semua yang dikasih loh. 5 disimpannya. Kita harus juga punya guru, minimal cara juga kayak penyanyi sekarang saya lihat entertain mereka juga perlu bla ngomong gitu. Jadi kita membutuh orang. Kita nggak bisa hebat sendiri tanpa orang lain. Ya. Begitupun saya. Banyak kali yang membantu semuanya. Kita butuh mereka. Berarti memang harus kayak gini ya. Yang ketik ijan kadang-kadangan. Pas kadang-kadang dia mah nggak ketek itu ketek gitu. Ah, ketek. Jadi sama besar ini. Sama besarnya. Jadi nggak ada. Oh dalam bermusik ada nggak dulu makan sayuran, tidak ada. Karena orang update semua. Mungkin dulu kita pernah hebat. Ya. Anak muda sih lebih hebat. Iya. Cuman mungkin ada sedikit ya pengaruh zaman. Sekarang mereka lebih berat ke pribadi jadi masing-masing. Kalau dulu kelebihan cuman kita sosialisasinya bagus. Pengaruh gadget besar loh. Iya. Gabung bertiga kita ada sendiri. Coba 1 jam aja nggak tanpa gadget kayak kita nih, Iya. keren nih. Nggak ada megang nih, nggak ada. Keren kan? Terasa kan? Jadi ngomongnya berkualitas, ya. Berkualitas, jangan yang apa gitu. Yang gimana ya? Takut juga sih
takutnya ke diri sendiri. Ya, ngomong aja yang bisa. Ya, cuma kita ngasih saran aja. Ya, adik. Yuk, mau bikin apa yuk kita lakukan nih. Kita banyak kok punya adik-adik teman media. Ada Adi Riki keren banget tuh. Ada Ari keren Berarti tuh. kalau di sini difasilitasi dong anak-anak muda. Iya bisa, silakan kita ngejam sendiri ya. Oke. Soalnya kan awalnya nih alat-alat musik, ada drumnya, ada gitar, ada alat musik lengkap lah. Oke, iya. Berarti kalau pengen sharing atau pengen mengasah bakatnya lagi Bisa. Ya, malah di sini ya. Jadi kita bilang dulu saya seniornya. Saya sangat suka adik pribadi ya. Iya. Adik-adik itu datang ke sini ngejamming dan saya juga banyak belajar dari mereka. Karena kita ketinggalannya udah zaman old ya. Nah, itu Datangnya dia. adik-adik itu nambah lagi. Iya. Jadi kebalik, kita belajar sama mereka. Mereka nggak tahu, mereka mampu, bisa, pintar, cuman mungkin karena nggak ada satu komunitas penyaluran yang atau betul-betul mungkin kurang komunikasi, komunikasi gitu. Kalau kita bagus bikin komunitas, yuk kita share rame-rame kan. Satu rame kita kayak di YouTube. Kita punya teman komunitas 250 orang. Itu udah 250 orang subscribe-nya. Udah berapa mereka nonton? Salah satunya gitu. Jadi saya minta sama teman-teman komunitas ya. Yuk kita dukung. Kita teman siapa aja kita dukung rame-rame. Karena apa yang kita berikan itu akan kita dapat. Kita like satu orang, kita subscribe satu orang yang kita like juga subscribe kita. Jadi saling berhubungan semuanya. Tapi kita bikin berdua nih. Kita aja yang subscribe, kita aja nonton kan mungkin. Kita butuh. Iya. Mereka pun butuh kita karena kita Iya. juga subscribe dan kita juga nonton mereka dan share apa Saling yang pernah membutuhkan, saling ya. membutuhkan semuanya. Ya jadi tempat yang paling bagus itu memang di komunitas. Saling jaga. Apa itu komunitas drummer, gitaris, saling jaga aja. Yuk kita subscribe yuk. Jadi Sekarang di yuk. situ bisa sharing ilmu. Sharing ilmu semuanya ya. Itu makanya saya bilang, saya sangat senang adik-adik datang, saya juga belajar dari mereka. Jadi bukan mereka yang belajar, saya yang belajar sama mereka karena mereka bagus semua, keren-keren. Oke Doji, thank you Doji. Oke, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita lanjutin lagi ngomong-ngomongnya. Jangan nanti di Ya, rame. boleh. Oke, thank you. Ini Doji, mantap. Adik-adik sekarang lebih mantap loh, keren-keren mereka. Cuma mereka nggak tahu aja. Kalau mereka tuh keren. Saya banyak belajar loh. Oh, dari adik-adik yang drummer, yang gitaris, yang penyanyi. Pokoknya, aduh, gua gaptek, gua udah lama